Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai ukuran pemusatan data, mengenai mean atau rata-rata, median, dan modus, untuk data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk yang pertama mengenai data tunggal, kita di sini akan menguraikan dulu pengertian tentang mean, median, dan modus. Mean atau rataan hitung atau rata-rata didefinisikan sebagai jumlah data kuantitatif dibagi banyaknya data. Biasanya dilambangkan dengan X bar, dengan datanya itu X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Rumusnya yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dengan sampai dengan Xn dibagi dengan N. Di mana N itu adalah banyak data. Median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari terkecil hingga yang terbesar. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul dari data. Kita ke soal. Dari data di bawah ini, kita akan mencari nilai mean, median, dan modus. Soalnya terdiri dari dua soal. Yang nomor 1 itu ada 3, 2, 4, 2, 6, 3, 2. Yang nomor 2 yaitu 11, 12, 10, 10, 8, 8, 8, 6, 2, dan 1. Selesaikan untuk yang nomor 1 dulu. Ini nomor 1 itu adalah datanya. Untuk yang nomor 1, datanya 3, 2, 4, 2, 6, 3, dan 2. Yang pertama kita akan mencari dulu meannya dulu atau rata-ratanya ya. Tadi semuanya adalah X bar. Nah, X bar ini adalah jumlah dari data-datanya ini ya. Dibagi dengan banyaknya datanya. Jadi 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah dengan 2 lagi tambah 6 ditambah dengan 3 ditambah dengan 2 lalu dibagi dengan banyaknya datanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi dengan banyak data yaitu 7. Maka di sini tinggal dijumlahkan saja. Jumlahnya itu kan ini menjadi 2,2 ya, 2. Apalagi 3, 3, lalu 4, terakhir 6. Nah gitu. Di sini kita lihat nilai tengahnya adalah mana ini ya. Ini ya. Ini merupakan mediannya. Kan? Mediannya jadi nilai mediannya itu adalah 3. Ya. Terakhir lebih gampang ini modusnya. Untuk modus itu adalah nilai yang sering muncul ya. Jadi di sini kalau dilihat yang sering muncul adalah 2. Soal selanjutnya yang nomor 2. Yang pertama kita cari dulu rata-ratanya atau meannya.
X-nya ya, X barnya. Bahwa di sini kita tinggal jumlahkan semua datanya, itu 11 ditambah dengan 12 ditambah dengan 10 ditambah dengan 10 lagi tambah dengan 8 tambah 8 ditambah 8 ditambah dengan 6 tambah 2 tambah 1. Lalu kita bagi ya dengan banyak datanya. Ini banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita bagi 10. Lalu kita jumlahkan ini semua, kita jumlahkan ada 76 ya. Kalau dijumlahkan semua 76 bagi 10. Ini 7,6. Jadi ini rata-ratanya atau minnya. Terus untuk yang median, kita urutkan dulu datanya. Angka paling kecil itu 1, lalu berapa? 2, 6 ya, 1, 2, 6, 8, 8-nya ada 3 kali, 10, 11, dan juga 12. Nah, kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu ada di mana? Ini ya, ada 2 nilai tengahnya nih. Ini di 8 dan 8. Ini posisinya ada di tengah-tengah. Karena di sini kan ada 4 data, di sini juga ada 4 data. Jadi ini di tengah-tengah. Karena yang di tengah-tengahnya itu ada 2 angka, kita tinggal dijumlahkan aja. Jadi 8 ditambah 8, lalu kita nanti lalu dibagi 2. Jadi 8 ditambah 8 dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? 16/2. Jadi 8. Jadi ini adalah mediannya. Mediannya itu 8. Terakhir modus. Modusnya itu nilai yang sering muncul. Atau angkanya yang sering muncul. Sini yang sering muncul itu 8. Nah, gitu ya. Untuk data kelompok, nilai min atau rata-rata atau rataan itu digunakan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan sigma FI. Simbol sigma ini merupakan jumlah. Dengan XI yaitu titik tengah kelas interval dari datanya, sedangkan FI merupakan frekuensi dari XI. Kita langsung ke soal aja. Misalnya di sini ada soal, tentukan min dari data berikut. Datanya tersaji dalam tabel seperti ini. Nah, maka ini disebut dengan data kelompok.
Di sini ada datanya 40 sampai 49 dengan frekuensi 4, 50 sampai 59 dengan frekuensinya 6, 60 sampai 69, 10, 70 sampai 79, 4 frekuensinya, 80 sampai 89, 4, 90 sampai 99, 2. Untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus yang tadi. Cuma untuk mengerjakannya supaya lebih mudah, kita buat tabelnya dengan seperti ini. Kita tambah 2 kolom lagi, yaitu kolom titik tengah XI dan juga kolom FI kali XI. Ini adalah frekuensi dikalikan dengan XI-nya, yaitu titik tengah. Dari soal awal yang ini ya, yang 2 kolom ini. Nah, di sini kita jumlahkan yang frekuensinya. Jadi kita jumlahkan nilai-nilai frekuensinya, didapat jumlahnya itu 30. Lalu kita juga cari titik tengahnya. Titik tengahnya itu misalnya dari ini, dari yang interval 40 sampai 49. Titik tengahnya didapat 44,5. Ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari 40 ya. Jadi ini didapatkan dari 40 ditambah dengan 49 dibagi dengan 2. Hasilnya 44,5. Ini juga sama. Ini juga sama, hasil dari 50 ditambah 59 dibagi dengan 2. Dan seterusnya sampai sini. Setelah itu, untuk dapatkan FI/XI, ini kita kalikan 4 kali 44,5, hasilnya 178. Lalu 6 dikalikan dengan 54,5, hasilnya 327, dan seterusnya. Setelah dapat sampai sini, kita jumlahkan FI/XI itu. Yaitu didapat 1975. Nah, ini merupakan sigma FI kali XI ya. Dan ini sigma FI-nya. Nah, untuk nyari X barnya, kita tinggal masukkan. Jadi kan rumusnya itu X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Nah, di sini didapat sigma FI kali XI itu adalah 1975 dibagi dengan 30. Hasilnya berapa? Ini hasilnya 65,83. Nah, itu. Ini adalah rata-ratanya. Untuk median data kelompok dari singkat ME sama dengan D ditambah P dalam kurung 1/2 N dikurangi F besar dibagi F kecil kurung tutup. Dengan D itu batas bawah kelas median, ialah kelas di mana median akan terletak. P panjang kelas median. N ukuran sampel atau banyak data. F besar jumlah semua frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F kecil frekuensi kelas median. Nah, ini contoh soalnya, tentukan median dari data berikut. Datanya sama dengan data untuk mencari rata-rata tadi.
Nah, untuk mencari median, kita gunakan rumus yang tadi ya, yang ini. Dengan pertama-tama kita mencari dulu nilai tengahnya dari data ini ya. Kita lihat dari frekuensinya. Jadi ini kita jumlahkan dulu frekuensinya. Tadi jumlahnya telah didapat 30 ya jumlahnya. Jadi jumlah FI-nya itu 30. Jumlah FI itu adalah N-nya ya. N-nya. Jadi yang pertama, saya cari titik tengah dengan cara 1/2 kali N. Ini diambil dari rumus ini ya. 1/2 kali N sama dengan 1/2 kali N-nya adalah 30. Maka 1/2 kali 30 itu adalah 15. Lalu kita cari intervalnya ada di mana nih kalau 15. Jadi untuk lihatnya cari di frekuensi. Jadi ini frekuensinya itu untuk yang pertama kan 4, yang kedua kita jumlahkan nih 4 tambah 6 10. Nah, berarti 15 masih belum ya, masih belum di interval ini. Ditambahkan lagi di sini nih. Tadi kan sampai sini 10 sama 10 lagi jadi 20. Nah, 20 kira-kira lah 15 ada di sini nih di interval 60 sampai 69. Jadi ini bisa dikatakan sebagai kelas median dengan frekuensinya 10. Nah, selanjutnya kita cari B-nya. B itu adalah batas bawah. Batas bawah itu kita lihat, batas bawah dari interval ini adalah batas bawah itu tepi bawah ya. Tepi bawah dikurangi 0,5. Ini tepi bawah itu dilihat dari sini. Dari intervalnya. Ini kan 60 sampai 69. Ini 60 itu disebut dengan tepi bawah. Kalau 69 disebut dengan tepi atas. Nah, di sini karena tepi bawahnya dari kelas median ini ada 60. Jadi 60 dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 59,5 ya. Hasilnya 59,5 untuk B-nya batas bawah. Yang ketiga, P. P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas dari data kelompok ini sebetulnya semuanya sama. Kita lihat aja, misalnya dari 60 sampai 69 itu panjang kelasnya itu adalah 10. Bisa dihitung sendiri. Jadi dari 60, 61, 62, 63 sampai dengan 69 itu ada 10. Jadi panjang kelasnya 10. Keempat, yang belum itu F besar. F besar itu adalah frekuensi kumulatif ya. Jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kan kelas mediannya yang di sini ya, di frekuensi 10. Jumlah kumulatif sebelum kelas median itu berarti ini kita jumlahkan aja. 4 ditambah dengan 6. Jadi 4 ditambah dengan 6. Berapa? 10. Yang terakhir F kecil itu frekuensi kelas median. Ya, ini frekuensi kelas median itu adalah 10. Ini semuanya sudah diketahui ya. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus. Rumusnya ME sama dengan B ya, B ditambah dengan P. B-nya 59,5 ditambah dengan ini P. P-nya 10 kurung buka 1/2 N. Tadi ini udah dihitung ya hasilnya.
Ini 15. Jadi 15 dikurangi dengan F besarnya, mana ini ya, 10 dibagi dengan F kecil 10. Nah, kurang tutup. Mari kita jumlahkan. Kita jangan jumlahkan langsung ini ke sini ya, tapi ini dulu nih. Yang dalam kurung dulu kita operasikan. Ini kita tulis lagi jadi 59,5 ditambah dengan 10 dalam kurung. Ini 15 kurangi 10, 5 dibagi dengan 10 kurung yang tutup. Jadi hasilnya adalah 59,5 ditambah dengan, ini berapa nih, 5 per 10, 5 dibagi 10 kali 10. Atau karena ininya sama ya, betulnya mudah, tinggal di coret aja nih, 10 bagi 10 kan 1. Jadi tinggal 5 ya. Nah, maka 59,5 ditambah 5 itu 64,5. Jadi median dari data ini adalah 64,5. Terakhir modus untuk data kelompok. Rumusnya MO sama dengan B ditambah P dalam kurung B1 dibagi dengan B1 ditambah B2. Dengan B itu adalah batas bawah kelas modus, ialah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. P-nya panjang kelas, B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Soalnya sama kayak yang tadi, cuma kita cari modus dari datanya ya. Nah, modus itu saya perlihatkan lagi, ini rumusannya. Maka yang pertama-tama kita lakukan adalah mencari frekuensi paling banyak. Frekuensi yang paling banyak di sini, di interval 60 sampai 69. Jadi ini kelas modusnya. Di frekuensi 60 sampai 69. Kita cari dulu B-nya. B-nya itu batas bawah ya. Batas bawahnya ini. Dari sini kita ambil 60 dikurangi 0,5 itu 59,5. Nah, lalu P-nya panjang kelasnya 10 ya. B1 itu apa? Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Sebelumnya kan ini 6. Jadi 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Lalu B2 itu frekuensi kelas modus dengan sesudahnya, yaitu 4. Jadi 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Setelah begini kita masukkan langsung ke rumus. Jadi MO sama dengan B-nya 59,5 ditambah dengan P-nya 10
dalam kurung B1, B1-nya 4 dibagi dengan 4 ditambah 6. Ini kita tulis lagi, 59,5 ditambah dengan, ini kita selesaikan dulu, 10 dalam kurung 4/10. Ini karena ini ya sama bisa dicoret nih. Ini hasilnya 59,5 ditambah dengan, ini kan habis, bisa tinggal 4, 59,5 ditambah 4 jadi 63,5.